Chef Mickey sedang menggoreng kentang. Tiba-tiba dia diangkat oleh seseorang. Awalnya, Mickey mengira itu rekannya. Namun lawan sengaja mengangkatnya, Mickey ketakutan. Perhatikan setiap kentang mulai berasap. Dia memohon lawannya untuk melepaskannya. Tapi dia tidak peduli. Ia bahkan mengangkat kursi agar berdiri tegak, menegakkan tubuh Mickey. Pada titik ini Mickey mulai mengalah. Tangannya terus-menerus menggosok sisi panci. Mickey berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang datang berlari. Setelah bertahan lebih dari 1 jam, Mickey kelelahan, ibu jarinya sayangnya menyentuh panci minyak. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Kepala langsung terjun ke dalam panci minyak. Akhirnya Mickey berhenti meronta. Kemudian pria aneh itu memasukkan tubuhnya dan melemparkannya ke penggiling daging. Dia menekan tombol untuk memulai perawatan bersih. Selang beberapa waktu, rekan-rekannya langsung melaporkan ke atasannya tentang hilangnya Mickey. Tapi bos tidak peduli. Dia pikir Alan ingin berhenti. Dan kematian Mickey ada hubungannya dengan anak sekolah. Nama anak laki-laki ini adalah Alan. Dia adalah orang yang sangat jujur. Sering dibully teman. Dia pernah pergi ke wali kelas untuk meminta bantuan. Tapi gurunya sepertinya tidak peduli. Sebaliknya, mereka menyalahkan Alan. Hal ini membuat anak itu sangat marah. Tanpa diduga, wali kelas menekan kepala Alan ke tanah, memaksanya untuk memakan semua makanan tepat di depan teman-teman sekelasnya. Untungnya, guru olahraga membantunya tepat waktu. Alan kembali ke dapur untuk mengambil makanan segar, tapi menderita penghinaan dari asisten dapur. Dia menggunakan telur ayam untuk melemparkannya ke Alan. Kepala sekolah melihat dapur yang berantakan dan langsung menyalahkan Alan. Alan tidak bisa membenarkan dirinya sendiri pada saat ini. Tapi begitu hari sudah gelap, si juru masak dibakar hidup-hidup dengan minyak. Di kelas olahraga keesokan harinya Watt dengan sengaja menggoda Alan di depan teman-teman perempuannya. Dia akan melakukan pertunjukan gulat. Tapi Alan tidak punya kesabaran. Setelah beberapa saat mendorong Watt ke tanah. Meski sang guru bersaksi, namun kepala sekolah tetap sengaja memarahi Alan. Di malam hari Watt tertidur di bangku. Orang asing itu muncul lagi. Watt tidur seperti orang mati. Tiba-tiba muncullah sosok misterius. Orang ini mengikat tangan dan kaki Watt dengan tali. Selanjutnya adalah menusukkan kran langsung ke faring. Akhirnya menyalakan saklar untuk memompa bensin 98 yang kuat ke dalam tubuh Watt. Baru setelah bensin keluar dari mulut korban, orang asing itu menolak mencabut selang. Dia menutupi mulut Watt dengan lakban. Kemudian gunakan korek api untuk menjejalinya di tengah. Keluarkan korek api dan mulailah menyalakannya. Tidak peduli seberapa keras Watt berjuang, itu tidak akan berhasil. Dia langsung terbakar oleh api. Ketika pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, Watt sudah menjadi debu. Namun meski ada kasus berturut-turut, siswa di sekolah tersebut tetap saja melakukan perundungan terhadap Alan. Hari ini, saat kelas sedang bermain tembak ayam, mereka terpecah menjadi 2 faksi. Namun mereka sengaja menyerang Alan sendirian. Hal ini membuat Alan terluka namun mereka puas. Jangan merasa bersalah, hanya guru PTI yang membela Alan. Tapi itu hanya dilindungi untuk waktu yang singkat. Teman sekelas masih terus-menerus menindas Alan. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia melemparkan segelas air ke teman hitamnya. Namun adegan ini hanya atau tertangkap oleh kepala sekolah. Dia sangat marah dan memarahi Alan dengan keras. Alan tanpa daya meninggalkan ruangan menghadapi ejekan dari teman-temannya. Secara kebetulan, Dewi di hatinya, Karen menelepon balik. Dia mengundang Alan untuk memainkan pemeran utama pria dalam dramanya. Tapi Anda tidak tahu kalau ini juga plot kotor. Pada saat Alan memasuki belakang panggung, dia dipukuli dan dipukuli oleh teman-teman sekelasnya dalam penyergapan. Bahkan pakaiannya pun ditelanjangi. Begitu saja, Alan berdiri telanjang di atas panggung. Tidak ada teman sekelas di bawah yang merasa kasihan pada Alan. Untungnya, guru PTI membawa Alan kembali ke asrama. Berada di sana untuk merawatnya. Saat ini kepala sekolah sedang tertidur. Orang asing itu muncul lagi. Dia meletakkan sangkar burung di kepala-kepala sekolah. Tunggu sampai dia bangun kaget, orang asing itu melepaskan segerombolan tikus ke dalam sangkar burung. Hanya dengan beberapa gerakan sederhana, kepala-kepala sekolah sudah berkarat. Di sini, gadis kulit hitam baru saja kembali ke asrama, orang asing telah muncul. Gadis itu berbaring membaca buku tetapi tidak memperhatikan bahwa lantai atas penuh dengan paku. Orang asing itu mengincar kesempatan yang tepat untuk melompat turun. Temannya meninggal di tempat. Saat ini, wali kelas Randy sedang curhat dengan Linda. Saat Linda pergi ke kamar mandi, seorang asing muncul dan mengikat Randy dengan erat. Randy tiba-tiba diikat dengan tali oleh orang asing. Ia terlalu takut untuk menarik celananya. Orang asing itu menggunakan tali untuk membungkus penis Randy.
Dia bahkan mencoba menggoyangnya maju mundur. Awalnya Randy dengan naif mengira itu adalah pacarnya. Namun tak disangka, tali itu terikat semakin erat. Wali kelas buru-buru memohon pada pacarnya untuk melepaskannya. Namun di luar dugaan, tali tersebut terseret ke tempat lain. Kali ini, pacar Linda bergegas menghampiri. Dia melihat pria itu berdiri di belakang pacarnya. Dia takut dan tidak peduli dengan Randy dan buru-buru berlari ke mobil. Nyalakan mesinnya dan keluar dari sini. Tapi talinya tersangkut di bagian belakang mobil. Tali yang mulai meregang pria itu dengan cepat terbelah menjadi dua bagian. Hari ini Dimas bersiap-siap untuk tidur. Tiba-tiba sebatang kayu tajam muncul dari lantai. Dimas yang penasaran buru-buru berlutut untuk melihat benda aneh itu. Hasil dalam sekejap. Adegan ini sangat menakutkan teman sekamar. Banyaknya teman sekolah yang terbunuh membuat Karen merasa bingung. Karena para korban malang ini adalah semua orang yang pernah membuli Alan. Dan Karen pun bekerja sama untuk menjebak Alan. Dia khawatir dia akan menjadi target berikutnya. Jadi dia buru-buru meninggalkan sekolah di malam hari. Tapi berlari di tengah jalan masih tertangkap oleh orang asing. Tunggu sampai dia bangun untuk menemukan lehernya tergantung di tali. Ujung lainnya adalah bingkai bola basket. Orang asing itu menekan tombol sakelar pengangkat grid. Semakin tinggi jaring bola basket terangkat, semakin ketat leher Karen. Saya pikir saya akan mati. Tetapi untungnya, penjaga keamanan berlari menyelamatkan Karen tepat waktu. Dia pikir ini ulah Alan. Teman-teman sekelasnya mulai membawa kapak untuk mencari Alan. Mereka bergegas masuk dan memukulinya. Setelah beberapa pukulan keras, Alan berhenti bergerak. Berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, orang asing itu muncul lagi. Itu juga mengelupas lapisan kamuflase. Setelah semua orang melihat wajah asli si pembunuh, semua orang tersentak. Ternyata orang tersebut adalah ibu Alan. Dia bertindak begitu kejam, karena dia ingin orang-orang yang menindas putranya harus membayar mahal atas tindakannya. Lalu inilah masalahnya, jika anak Anda ditindas, metode apa yang akan Anda gunakan untuk meresponsnya? Klik ikuti untuk melihat film menarik lainnya.